Sahabat pagi, masih bersama channel Tambari Gustam. Rame antara instruksi Ketua Umum dan perintah instruksi Kemendagri. Ya, karena Mendagri, Menteri Dalam Negeri itu menginstruksikan seluruh kepala daerah yang dilantik kemarin serentak se-Indonesia di Istana Negara, kemudian satu harinya langsung ke Magelang melakukan dan mengikuti instruksi Presiden pembekalan. Ya, tempatnya nggak ben-ben, sahabat, tempatnya ada di Akmil, Akademi Militer Magelang. Dan itu seluruh Indonesia. Sahabat, ada pro dan kontra. Yang pro berarti ikut hadir di sana mengikuti pembekalan. Salah satunya adalah Ibu Bupati Brebes, Mbak Meta, saya panggilnya. Mbak Meta hadir di sana, tapi ketika ditanya, Mbak Meta bukan melakukan pembangkangan terhadap ketua umumnya, karena instruksinya ditunda dulu, tidak boleh mengikuti. Bagi yang masih dalam perjalanan berhenti. Ada beberapa kepala daerah yang dari luar Jawa sudah naik pesawat di sana, mau ditunda dia sudah nggak mau, karena menjaga amanah dari rakyat yang diemban. Dia terpilih oleh keputusan rakyat, oleh suara aklamasi, suara terbanyak. Nah, jadi Mbak Meta selamat mengikuti kegiatan di Magelang, serta para bupati yang lain yang hadir. Dan para bupati atau kepala daerah yang lain yang tidak hadir karena taat kepada instruksi tegak lurus pada induk partainya, yaitu resiko apakah Ibu Megawati selaku Ketua Umum akan memberikan sanksi organisasi, apakah mau direkol bagaimana, ditarik dukungan, bong dia sudah terpilih. Partai itu hanya mengusung, ya, partai PDI mengusung Mbak Meta misalnya. Mbak Meta terpilih lawan kota kosong dan menang. Nah, kemenangannya belum dilantik di Istana Negara bersama-sama kepala daerah lainnya. Ya, jumlahnya banyak banget. Setelah itu kegiatan berikutnya adalah mengikuti retreat atau pembekalan sana. Jadi tarik menarik antara instruksi Ketua Umum yang melarang ditangguhkan untuk mengikuti kegiatan, karena kegiatan itu sangat penting, kegiatan kenegaraan, atau bupati atau wali kota terpilih mengikuti hadir atas petunjuk dari instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi tarik menarik, sahabat. Momen tuh ya, momen taat pada pimpinan partai atau taat kepada pemerintah yang sah. Apakah kepala daerah yang membangkang bisa disebut makar? Nah, itu tergantung. Apakah Pak Menteri Dalam Negeri lewat Presiden atau memberikan sanksi tegas? Silakan yang tidak hadir. Ya, setelah dilantik, kamu wajib dinonaktifkan misalnya. Ya enak dong, dia sudah bersusah payah mengeluarkan dana politik yang sangat tinggi, ya, pada saat ada tebar pesona, tawuran, serangan fajar dan teriak, tiba-tiba tidak ikut. Nah, ketika tidak ikut, menunya bolos. Nah, bolos apakah akan diberi sanksi? Nah, itu urusan Menteri Dalam Negeri, ya. Dan yang hadir, yang ikut, apakah ketum akan memberikan sanksi tegas, dipecat dari keanggotaan, yaitu terserah Bu Megawati selaku Ketua Umum partai. Jadi mestinya kita harus sama-sama legowo, kita mengikuti berbangsa dan bernegara, mengikuti aturan mainnya sajalah. Misalnya kepala daerah itu diusung oleh partai yang mengusungnya kebetulan partai yang dipimpin oleh Bu Megawati. Bu Megawati mungkin lagi marah, tidak sejalan dengan pemerintah sekarang, karena waktu itu rivalnya calon presidennya diusung oleh PDIP tidak menang, belum menang. Nah, jadi waktu itu yang menang ya Pak Prabowo. Ya, kita legowo mengikuti dan menerima apapun keputusan kenegaraan, apapun keputusan rakyat yang memilih Prabowo adalah sah secara undang-undang. Dene, atau jikalau ada partai yang tidak berkenan, tidak seiring, sisan jadi oposisi menyerang, melawan kebijakan pemerintah sebagai penyeimbang, karena oposisi pun di negara demokrasi boleh, ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita ikuti ini. Indonesia gelap, Garudanya gelap, adil dalam kemakmuran itu hanya sebatas omong kosong, dan makmur dalam keadilan belum sama sekali.
rakyat masih tetap miskin, petani masih tetap miskin, nelayan masih tetap miskin. Ya, daripada mumet, ya saya minta kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan yang langsung menyentuh kepada kebijakan publik harus diutamakan. Saya hormat dan mendukung Bapak Presiden Prabowo yang baru dilantik, yang menjalankan baru beberapa hari. 100 hari pertama sudah berjalan, bahkan koruptor harus mengembalikan hasil jarahannya. Tapi tentunya ada undang-undang perampasan harta koruptor. Asetnya dikembalikan, utang-utang banyak. Sehingga kami tidak dibebani pajak dan pajak. Saya mikir mumet, nelayan dikenakan pajak 10% dari hasil ikan yang didaratkan. Ini tidak adil, tidak fair. Kalau bilang bahwa ini ada perampokan dan memaksakan, seperti Belanda memaksa kami waktu rakyat pada saat itu untuk setor upeti, dipaksa kayak kerja rugi dan seterusnya. Dan ini nelayan, BBM-nya sudah tinggi, perbekalannya mahal, nyari ikannya belum tentu ada di mana, tapi pulangnya pemilik kapal belum dapat untung, nakoda belum tahu, apalagi ABK belum dapat bagi hasil, tapi sudah dipotong 10%. Ini tidak fair, tidak adil. Jadi mohon yang terhormat Bapak Presiden untuk meninjau ulang bagi menteri-menteri yang tidak taat, pecat. Karena apa? Dalam pasal 17 Undang-Undang 45 yang masih belum dirubah, Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri-menteri. Nah, para menteri-menteri itu hak prerogatif Presiden. Ayat berikutnya, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi kalau menteri-menteri yang tidak searah dengan Presiden, Presiden punya hak prerogatif untuk memecat mereka. Demikian pula kepala daerah yang tidak tunduk kepada Menteri Dalam Negeri, silakan kepala daerah punya kewenangan. Atau mereka dipilih, disuruh memilih, kamu tunduk pada partaimu atau tunduk pada negaramu lewat Kementerian Dalam Negeri. Karena sudah jadi kepala daerah, otomatis harus tunduk kepada aturan pemerintah. Bagi yang tidak tunduk, silakan suruh minggir, milih menjadi oposisi. Sekian daripada mumet, mangan disit, mangan orang mangan, kudu mangan orang mangan melih. Nah kami ini ada udang di balik batu, ini ada udang di balik piring sebenarnya. Saya orang pinggiran, jadi hobi saya makan ikan. Nah, ikan mujair enak banget, enak, dagingnya enak. Daripada mikirin negara mumet, utangnya sakeh 300 triliun. Kalau sahabat bisa mencuri, silakan mencurilah dengan santun. Koruptor itu dianggap santun. Harun Masiku, halo kemana? Yang telah memberikan uang kepada yang sekarang menjadi tersangka. Halo Pak Harun Masiku, mau makan bareng? Oh. Ya, sahabat dan pemirsa, salam sehat, sugi selamat sehat. Mangan orang mangan, kudu mangan, orang mangan melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.